Oke baik, selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Yosep Darwole Palauruin, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4 dengan NIM 43122098. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai etika profesi komunikasi dalam dunia kerja. Tanpa memperpanjang kata lagi, saya langsung membahas penjelasan mengenai etika komunikasi dalam dunia kerja itu seperti apa. Nah teman-teman, di era digital ini, komunikasi dalam dunia kerja menjadi semakin kompleks dan dinamis. Penggunaan berbagai platform komunikasi seperti email, media sosial, dan aplikasi pesan instan membawa serta berbagai tantangan etika yang perlu kita perhatikan. Mari kita melihat bersama mengenai tantangan etika komunikasi dalam dunia kerja itu seperti apa teman-teman. Nah, pada poin yang pertama itu mengenai kejujuran dan transparansi. Komunikasi yang tidak jujur atau menyesatkan dapat merusak kepercayaan dan berakibat negatif bagi individu dan organisasi. Plagiat atau mengambil karya orang lain tanpa meminta izin juga merupakan tindakan yang tidak etis dan dapat berakibat hukum. Poin yang kedua itu mengenai kerahasiaan dan privasi. Menghormati kerahasiaan dan informasi sensitif dan data pribadi karyawan, klien atau mitra bisnis itu sangat penting. Tidak membocorkan informasi rahasia tanpa izin yang sesuai. Poin yang ketiga itu mengenai perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Berkomunikasi dengan cara yang tidak biasa atau tidak diskriminatif serta menghormati perbedaan budaya, ras, ataupun latar belakang lain itu juga harus kita perhatikan. Menghindari bahasa atau perilaku yang dapat dianggap melecehkan atau mengintimidasi. Pada poin yang keempat itu mengenai konflik dan kepentingan. Untuk mengkomunikasikan dengan transparan mengenai potensi konflik kepentingan dalam situasi tertentu dan menghindari situasi di mana kepentingan pribadi dapat mempengaruhi penilaian atau tindakan profesional kita. Nah, poin yang kelima itu mengenai penggunaan sumber daya organisasi. Menggunakan sumber daya organisasi seperti email, perangkat, dan sistem komunikasi dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab, serta menghindari penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak semestinya. Yang keenam mengenai pemasaran dan promosi yang etis. Dalam komunikasi pemasaran dan promosi, menyampaikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan tentang produk atau layanan. Menghindari klaim yang berlebihan atau praktik manipulatif. Nah, poin yang terakhir itu mengenai tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini sangat penting bagaimana kita mempertimbangkan dampak komunikasi terhadap masyarakat dan lingkungan serta menghindari komunikasi yang dapat merusak atau merugikan kepentingan publik serta merugikan organisasi atau instansi yang kita kerja. Nah teman-teman, setelah kita sudah tahu bagaimana tantangan etika komunikasi dalam dunia kerja, tentunya pasti ada cara bagaimana kita mengatasi tantangan etika komunikasi di dunia kerja itu seperti apa. Nah teman-teman, pada poin yang pertama itu mengenai kode etik. Nah terlebih dahulu kita harus memahami apa itu kode etik dalam organisasi dan bagaimana juga kita harus ikuti dan taati pedoman dan aturan yang ditetapkan dalam organisasi atau instansi yang kita kerja. Nah poin yang kedua itu mengenai bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan hormat kepada semua orang terlepas dari jabatan, ras, agama, dan budaya. Nah poin yang ketiga itu kita juga harus gunakan media sosial dengan bijak dalam mempostingkan sesuatu dan menyebarkan informasi kepada publik. Dan pada poin yang terakhir, bagaimana kita juga harus tahu menempatkan batasan waktu yang jelas antara kehidupan kerja kita dan kehidupan pribadi kita.
Nah teman-teman, kurang lebih ada 4 poin dalam mengatasi tantangan etika komunikasi dunia kerja yang saya pahami dan saya tahu. Nah, dari penjelasan mengenai tantangan etika komunikasi dan cara mengatasinya tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa menjaga etika komunikasi yang baik di tempat kerja membantu membangun kepercayaan kita dengan publik. Dan bagaimana juga kita harus menghormati hak-hak individu dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan profesional dalam dunia kerja. Oke baik teman-teman, kurang lebih seperti sudah yang saya jelaskan apa itu etika komunikasi dalam dunia kerja. Nah, saya juga dalam proses belajar, jadi mungkin dalam penjelasan saya ditemukan adanya kata atau ucapan saya yang mungkin tidak tepat atau tidak efisien. Saya meminta maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih. Saya Yosef Fruin pamit undur diri.